Saya senang sekali akhirnya bisa pelayanan di tempat ini kembali bersama dengan keluarga saya. Hari ini kita akan sharing bertiga saudara. Jadi mari terima setiap rema-rema yang dibagikan. Mari terima setiap benih iman yang dibagikan biar itu bisa menjadi kekuatan untuk kita menjalani bulan ini bersama dengan Tuhan, ya. Kita akan sama-sama bahas mengenai tema bulan ini yaitu kesetiaan. Ya, tema bulan lalu artinya adalah bertahan. Kalau kita sudah bisa bertahan di dalam Tuhan, berakar semakin kuat di dalam Tuhan, saatnya kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Ya, PPT-nya bisa ditampilkan? Oke. Saya akan mulai ya sambil nunggu PPT-nya. Arti dari yang satu lagi itu punya Ibu ya. Arti dari kata kesetiaan dalam bahasa Ibrani-nya adalah emuna, ya. Emuna sendiri artinya adalah sebuah tempat yang tidak tergoncangkan. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, kita harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak tergoncangkan. Dalam apapun situasi kehidupan kita, mau badai seperti apapun, kita akan tetap berpegang teguh bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan kebenaran untuk hidup setiap kita. Ketika kita berkata mengenai kesetiaan, itu juga berarti adalah berpegang teguh kepada janji, ya. Kalau kita janji kepada seseorang, kita harus bisa menjadi pribadi yang memenuhi setiap janji yang kita buat. Setiap kita mungkin punya komitmen yang berbeda-beda di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang punya Tuhan, aku mau saat teduh setiap hari jam 5 pagi misalnya. Atau mungkin punya komitmen Tuhan, aku mau ikut doa bagi bangsa setiap hari jam 5 pagi. Mari lakukan itu dengan kesetiaan. Kenapa? Karena Tuhan memperhitungkan semuanya dalam hidup setiap kita. Mungkin itu tidak terlihat. Mungkin contohnya ada seorang ibu dulu. Saya bingung katanya, saya pelayanannya apa? Tiba-tiba Tuhan memberikan hikmat, dia jago masak ibunya. Tuhan memberikan hikmat, ayo mulai bagi makanan gratis untuk sekelilingmu. Doakan setiap makanan yang engkau berikan, itu akan menjadi berkat untuk siapapun yang menerimanya. Tuhan akan memenuhi orang-orang yang menerima berkat tersebut. Singkat cerita, ibu ini melakukan dengan sebuah kesetiaan dan banyak kesaksian dan banyak mujizat yang terjadi. Jadi sekecil apapun komitmen kita di hadapan Tuhan, mari lakukan dengan kesungguhan hati dan taat kepada Tuhan. Kesetiaan juga berarti sebuah keputusan untuk taat. Jadi sebelum kata setia ada yang namanya taat. Contoh ketika kita menyetir mobil ada rambu-rambu lalu lintas. Itu adalah contoh ketika kita bisa taat menyetir mobil ketika kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu sama seperti kita di hadapan Tuhan. Ketika dikatakan di Alkitab, jangan berdosa, jangan melawan orang tua atau jangan melakukan apapun yang menyakiti hati Tuhan. Mari lakukan dengan kesungguhan hati dan menjadi orang-orang yang taat di hadapan Tuhan. Untuk taat nanti akan dibahas oleh Bapak Derian. Lebih dalam lagi kita akan nanti sama-sama belajar. Kesetiaan juga bisa berarti adalah layak untuk dipercaya. Ya, seperti perumpamaan talenta, ada yang diberikan 1, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 5 talenta. Sampai akhirnya hasilnya apakah bisa menjadi hamba-hamba yang dipercaya? Itu balik kepada kehidupan setiap kita. Ya, ketika seseorang diberikan talenta untuk dikerjakan, untuk dilipat kali gandakan, apakah yang diperbuat? Nah, apakah saudara akan menjadi seperti orang yang punya 1 talenta? Ataukah akan menjadi seperti orang yang mempunyai 2 atau 5 talenta? Itu adalah keputusan dan pilihan dari setiap pribadi. Ya, ketika kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, sudah pasti banyak proses demi proses yang terjadi. Tapi untuk menjadi orang yang setia adalah sebuah pilihan. Kenapa? Karena kesetiaan itu diuji oleh waktu, diuji oleh keadaan, diuji oleh situasi. Kalau hidup kita baik-baik aja sekarang, ketika kita mempunyai semuanya, ketika hidup kita nyaman, mungkin kita dengan sangat gampang bisa berkata, saya setia dengan Tuhan, ya. Tetapi kalau kita hidupnya sudah mulai susah, banyak masalah, ada banyak proses kehidupan, kesetiaan sedang diuji.
Apakah kita masih tetap 100% full heart sama Tuhan atau kesetiaan atau kepercayaan kita sudah luntur ya. Kesetiaan itu diuji oleh waktu. Kesetiaan adalah sebuah bentuk dedikasi dalam suatu hubungan yang meliputi kejujuran, kepercayaan, dan dukungan. Kesetiaan itu nggak bisa dibuat-buat saudara. Kalau kita ngomong kesetiaan, kita bisa setia karena kita mengasihi orang tersebut. Kita bisa setia karena kita mengasihi Tuhan. Kesetiaan itu nggak bisa dipaksain. Kalau dipaksain namanya terpaksa. Kesetiaan itu harus keluar dari hidup setiap kita. Ya. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan, kesetiaan itu bisa nyambung juga kepada konsisten, ya. Kalau kita bisa melakukan hal yang konsisten setiap hari tanpa cinta kita luntur sama Tuhan, itu artinya adalah kesetiaan. Contoh misalnya seorang penari, disuruh nari setiap minggu terus ada saat-saatnya di mana bosan, jenuh, aduh kok narinya gini-gini aja. Kalau seseorang yang setia, dia tidak memilih untuk berhenti. Tetapi dia memilih untuk memberikan yang lebih baik lagi buat Tuhannya. Contohnya udah bosan, cari gerakan baru. Udah bosan, cari sesuatu inovasi yang baru, bikin alat yang baru dan lain-lain. Itu adalah kesetiaan. Melakukan segala sesuatu dengan konsisten tapi bukan rutinitas. Ya, itu adalah konsisten. Contohnya apa konsisten? Kalau batu yang sangat keras ditetesin air terus, lama-lama pecah enggak batunya? Pecah. Itu sama seperti arti dari konsisten. Tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan, tapi lakukan terus-menerus dengan sebuah kesetiaan. Mau sekeras apapun hati seseorang, kalau kita doain suatu saat pasti Tuhan kerjakan sesuatu yang sangat ajaib. Seperti batu, batu kan keras banget ya saudara. Tapi kalau ditetesin air kan lembut banget gitu. Tapi dia tidak pernah menyerah, ditetesin terus gitu. Sampai suatu waktu batu itu akan pecah. Itu arti dari kata konsisten. Dikatakan di Amsal 20 ayat yang ke-36, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Orang baik di dunia ini banyak, tapi orang setia sedikit. Ya. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, kita bisa mencari contoh yang paling gampang adalah Tuhan. Ketika Tuhan datang di dunia ini, simpelnya dia pernah menjadi seorang manusia, dia punya segala rupa pilihan. Dia berkali-kali dicemooh, berkali-kali dia dikhianati, berkali-kali dia ditolak. Kalau kita mungkin ya sebagai seorang manusia, kita punya panggilan, kamu harus berdiri dengan sangat kuat untuk bangsa ini. Atau berdiri dengan kuat di dalam pelayananmu misalnya. Tapi banyak hal yang terjadi, berkali-kali mau pelayanan misalnya ditolak. Berkali-kali mungkin difitnah lah dan lain-lain. Terkadang apa yang menjadi jawaban kita adalah kita memilih mundur dari semuanya. Tapi contoh yang sangat gampang dari Tuhan Yesus, berkali-kali dicemooh, berkali-kali dikhianati, ditolak, dia tetap setia memenuhi panggilan Bapa. Bayangin kalau dia di dalam ketika menjadi manusia berkali-kali proses terjadi, dia memilih untuk stop dan berhenti untuk semuanya. Tidak ada yang mati di kayu salib dan menebus dosa setiap kita. Jadi Tuhan Yesus sudah terdahulu mati di kayu salib dan setia. Sekarang giliran kita untuk setia bersama dengan Tuhan. Saya punya kesaksian menarik saudara. Jadi kesaksian ini dari lagu kalau saudara tahu, mengikut Yesus keputusanku. Pasti tahu ya semuanya ya. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ada yang tahu latar belakang dari lagu ini? Siapa yang buat? Ada yang tahu? Ya, jadi lagu ini itu diciptakan bukan hanya tiba-tiba tercetus dari pikiran langsung jadi gitu. Lagu ini itu kesaksian hidup dari sebuah keluarga di India. Jadi di zaman dahulu itu di India ada beberapa misionaris dari luar negeri. Mereka mulai memperkenalkan Tuhan itu siapa, jalan kebenaran itu siapa dan lain-lain. Singkat cerita keluarga ini anggotanya ada 4 orang, ada bapak, ibu dan 2 orang anak. Ya. Pada saat itu lagi gempar-gemparnya
bahwa banyak misionaris yang datang. Satu keluarga ini ditangkap saudara sama kepala suku di mana mereka tinggal. Singkat cerita mereka dipanggil dan diadili di depan semua rakyat dari desa mereka. Ya, dipanggillah dia oleh kepala suku, ya, bapak ini dipanggil. Siapa yang menjadi jalan kebenaran katanya. Dia berkata dengan sangat lantang, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan keselamatan untuk keluarga kami katanya. Terus kepala suku ini bertanya, yakin katanya, kamu tidak mau merubah pilihanmu? Langsung dia jawab, mengikut Yesus adalah keputusanku. Dipanggillah anaknya, ditaruh di tengah-tengah semua orang. Dan dikelilingi oleh semua pasukan dari kepala adat ini, mereka naikin tombaknya mereka. Ditanya lagi, kamu yakin Yesus adalah keputusanmu katanya. Bapak ini menjawab, keputusanku adalah mengikut Yesus, kuta ingkar, kuta ingkar. Singkat cerita tombak itu menusuk anak-anaknya. Dan anak-anaknya meninggal di depan mata dia. Dia kembali ditanya dan istrinya kembali ditaruh di tengah. Singkat cerita lagi, apakah yang menjadi jawabanmu katanya. Apakah mengikut Yesus adalah keputusanmu katanya. Dia cuman menjawab, mengikut Yesus adalah keputusanku, kuta ingkar, kuta ingkar. Di depanku ada salib dan dunia ada di belakangku katanya. Singkat cerita istrinya dibunuh di depan dia dengan ditombak yang sama. Kemudian di bawah itu bapak ini akhirnya ditaruh di tengah-tengah dan ditanya kembali. Apakah mengikut Yesus adalah keputusanmu katanya. Bapak ini kembali mengatakan mengikut Yesus adalah keputusanku, kuta ingkar, kuta ingkar. Dan itu adalah kalimat terakhir yang dikatakan oleh bapak tersebut sebelum dia ditusuk tombak. Sebesar itu harga sebuah kesetiaan saudara. Dan lagu itu mengikut Yesus adalah keputusanku, itu sampai di mana-mana dikumandangkan karena itu artinya sangat dalam. Ada sebuah keluarga yang sudah mengorbankan hidupnya dan berkata bahwa mereka akan setia sampai akhir dan tidak pernah mengingkari janjinya untuk mengikut Yesus. Ya, itu adalah sebuah kesaksian dari arti kata kesetiaan. Kesetiaan adalah artinya kemudian berarti memberikan yang terbaik. Ya, ketika kita bisa memberikan yang terbaik, kita bisa go the extra mile. Kalau saudara pernah dengar khotbah dari Pak Daniel, orang lain mungkin berlari 500 meter, kita harus berlari 2 kilometer. Itu namanya go the extra mile. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik untuk seseorang yang kita kasihi, itu adalah arti kesetiaan. Berkali-kali saya sharingkan, jangan membawa Tuhan seperti ban serep ya. Kalau mobilnya baik-baik aja, ban serep dilupakan. Tapi kalau mobilnya sudah mulai banyak masalah, banyak kempes dan lain-lain, justru ban serep dicari. Itu sama seperti hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita hidupnya nyaman-nyaman aja, memberikannya yang terbaiknya nanti dulu deh, hidup saya baik-baik aja kok. Tapi nanti kalau hidup kita sudah banyak proses, hidup kita sudah banyak tekanan, baru cari Tuhan. Apakah itu memberikan yang terbaik? Tidak. Itu memberikan yang sekedarnya. Berikanlah yang terbaik dari apa yang kita bisa. Kalau kita bisa memasak misalnya, masaklah makanan yang terenak dan berikan berkat-berkat untuk di sekelilingmu. Misalnya bisa menari. Menarilah dengan kesungguhan hati sampai orang-orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa aduh aku masih kecil atau mungkin saya nggak punya apa-apa. Tuhan sanggup memakai siapapun yang mempunyai hati yang rindu akan Tuhan. Kuasanya akan sangat ajaib diturunkan. Saya pernah kesaksian di sini kok nggak salah. Jadi di tempat kami itu ada beberapa anak yang memang pelayanan setiap minggunya mereka berbagi nasi. Dan ketika suatu waktu dia membawa beberapa bungkus nasi aja dan tinggal nasi terakhir dia coba untuk mencari orang yang akan dia berikan. Suatu saat pada malam hari dia coba setia, dia keliling-keliling kota Bandung belum tahu mau kasih ke siapa. Pada suatu saat ini dia mau naik flyover, dia melihat seorang pemulung bapak-bapak
sedang mendorong gerobaknya gitu. Dan ada getaran di dalam hatinya untuk memberikan nasi bungkus ini kepada bapak tersebut. Sampai satu titik dia bingung, beneran gak ya gitu. Pada akhirnya dia kasihkan nasi bungkus ini kepada bapak tersebut dan dia terdorong untuk mengatakan, "Pak, Tuhan itu ada ya, ini Pak berkatnya." Saudara tahu apa yang sedang terjadi? Bapak ini sedang ada dalam masalah. Dia punya seorang istri yang mau melahirkan, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, dan pada saat itu dia sudah berkata dalam hatinya, kalau di malam hari ini saya tidak bisa tahu bahwa Tuhan itu ada, saya mau loncat dari jembatan ini. Karena dia sudah sedang ada dalam masalah dan titik di mana dia sudah memutuskan pilihan hidupnya gitu. Tapi tidak pernah terlambat bahwa ada seseorang yang Tuhan pakai hanya karena sebuah nasi bungkus itu bisa menyelamatkan seseorang dari loncat bunuh diri. Jadi siapapun kita, asal kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan sanggup memakai hidup setiap kita. Tapi di dalam kesetiaan harus ada beberapa hal yang harus diwaspadai ya. Next boleh. Kita akan terakhir belajar dari Raja Asa ya. Dari 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 6. Saya bacakan. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupaan-pendupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaannya pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya ya. Jadi ini next boleh PPT-nya. Jadi kenapa kita harus belajar dari Raja Asa? Raja Asa ini adalah seseorang yang sangat mencintai dan mengasihi Tuhan. Ya. Dia bahkan membuang semua benda-benda asing, berhala-berhala, dan dia menyingkirkan semuanya karena dia mencintai Tuhan. Tapi yang harus diwaspadai adalah di ayat yang kelima, di ayat yang keenam tadi dikatakan karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu. Negeri itu aman, saat kondisi aman dia akan tetap berpegang teguh pada Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-7 dan ke-8 masih diperingatkan untuk tetap takut akan Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Dia masih diperingatkan, jangan lemah semangatmu, ayo tetap setia dengan Tuhan. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia kembali menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijian dari seluruh tanah Yehuda. Jadi dia kembali menyingkirkan semua berhala-berhala dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Bahkan dia masih membaharui mezbah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kesetiaan itu sekali lagi saya katakan diuji oleh waktu dan keadaan yang terjadi. Di 2 Tawarik 16 ayat 12 dan 13 ini yang terjadi. Pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Seseorang yang sudah dekat sangat dengan Tuhan, menyingkirkan semua berhala dan ketika semuanya sedang aman-aman saja, dia kembali diperingatkan untuk menyingkirkan semuanya. Tetapi ketika masalah itu datang, kakinya sakit, dia tidak mencari pertolongan Tuhan.
Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Jangan menjadi seseorang yang berubah setia dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari pegang Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya dalam kehidupan setiap kita. Mungkin masalah mulai menghimpit, mungkin kesusahan mulai menghimpit. Tapi jangan pernah rubah kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Saya diingatkan dari ayat Galatia yang ketiga, ayat 1 sampai yang ketiga. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemerintahan Injil? Ini yang kita harus waspadai. Adakah kamu sebodoh itu, kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi ketika kita mulai berubah setia, kita sudah memulai dengan roh tapi kita mengakhirinya dengan daging. Ini adalah peringatan yang harus kita waspadai di bulan ini bersama dengan Tuhan. Mungkin kita sudah masuk ke dalam keintiman demi keintiman bersama dengan Tuhan di awalnya. Banyak cinta mula-mula yang Tuhan berikan. Cuma selama waktu berlalu banyak hal terjadi dan pada akhirnya mungkin kecewa, sakit hati, marah sama Tuhan. Dan akhirnya kita mengakhiri semuanya dengan daging. Dan kesetiaan sudah tidak didapati dalam hidup setiap kita. Mari tetap waspada. Dan mari tetap setia menjalani bulan ini bersama dengan Tuhan. Amin.